hari ini, karena waktu sudah juga menjelang malam ya, mungkin juga teman-teman setelah kerja perlu istirahat, tapi hari ini Anda akan mempelajari tentang mata kuliah manajemen strategis. Itu sudah tampilnya di layar, sudah kelihatan? Sudah, Pak. Ya. Hari ini kita coba mulai bahas pertemuan kedua hari ini, kita coba bahas terkait dengan manajemen strategi itu sendiri. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, ada baiknya seperti biasa, silakan pimpin doa dulu untuk teman-teman. Silakan siapa yang memimpin, ketua kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita berdoa. Waalaikumsalam. Ya, kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dah, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mungkin juga akan sedikit feedback atau kelas balik, mengingat-ingat kembali. Kan kita berbicara tentang manajemen strategis atau manajemen strategi. Nah, dikaitkan dengan manajemen strategik ini, tentunya juga kan Anda sudah mempelajari tentang manajemen. Manajemen itu seperti apa? Manajemen itu apa? Dari sisi pengertian manajemen itu seperti apa? Ada yang ingin memberikan pendapatnya, silakan. Kita mengingat-ingat lagi, pengertian manajemen itu apa? Ayo, kita mengingat kembali, pengertian manajemen itu sendiri seperti apa? Apa yang Anda ketahui tentang manajemen? Ilmu yang berkaitan dengan Pak, yang planning, organizing, executing, dan controlling. Oke, terima kasih Meli. Yang lain? Kita ingat-ingat kembali, Anda adalah orang-orang manajemen yang nanti terjun dalam dunia manajemen itu sendiri. Artinya harus memahami seperti apa sih manajemen itu. Pengertiannya seperti apa? Mungkin mengingat-ingat kembali yang pernah diterima sebelumnya. Untuk memanage suatu masalah agar mendapatkan solusinya, Pak. Memanage suatu masalah kalau ada solusi yang terbaik. Terima kasih, Rusmena. Ayo, yang lainnya. Ya, silakan. Masih ada yang ingin memberikan pendapatnya? Aktivitas dalam organisasi untuk mencapai visi yang sama, misi yang sama dengan SDM yang ada, Pak. Oke, dari pemimpin sampai anggota. Oke, terima kasih Rifki. Yuk, yang lain kita ingat-ingat kembali, kita feedback kembali seperti apa yang dimaksud dengan manajemen. Karena kan manajemen ada strategis. Manajemen itu mengatur, Pak. Manajemen itu mengatur. Oke, Cantika, terima kasih. Jadi pada prinsipnya, kalau kita berbicara tentang seperti apa sih pengertian manajemen, betul sekali. Yang harus Anda ingat, kalau kita berbicara tentang manajemen, harus ingat yang namanya waktu. Jadi, pengertian manajemen itu sendiri sih tentunya banyak. Tapi pada intinya, kalau kita berbicara tentang manajemen adalah sekumpulan prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian serta penerapannya. Pada prinsipnya, manajemen itu diterapkan untuk apa? Untuk memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusianya, informasinya yang harus kita terapkan secara efektif dan efisien
Untuk apa? Tentunya tadi untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, berbicara dengan hal ini, tentunya tadi kan kita berbicara tentang fungsi manajemen sendiri. Nah, dalam hal ini, pengertian manajemen itu sendiri banyak para ahli yang menyampaikan. Salah satunya adalah George R. Terry. Dia menyampaikan bahwa kalau berbicara tentang pengertian manajemen, definisinya itu sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan di mana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lalu juga ada Henry Fayol, mungkin Anda pernah mendengar. Dia juga menyampaikan bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Nah, di sini seperti apa fungsi manajemen? Barusan sudah diulang. Fungsi manajemen itu apa saja? Kira-kira ada yang ingin ngasih pendapatnya? Perencanaan, Pak. Perencanaan, terus Pengordinasian, gimana? pengendalian, Ya, dan penerapan, Pak. oke, itu seperti yang di atas ya yang sudah. Secara prinsip tadi dia menyampaikan bahwa fungsi manajemen itu adalah OWAC. Kayaknya apa? Planning. Planning, Betul, planning. O-nya Organize. Organizing. organizing. A-nya Actuating, Pak. actuating. Itu C-nya Controlling. controlling. Artinya kalau Anda seorang manajemen, orang-orang yang duduk dalam posisi manajemen ini harus selalu diingat. Pada prinsipnya, pada kenyataannya memang banyak. Selain POAK itu ada hal-hal lain yang berkaitan dengan fungsi manajemen itu sendiri. Nah, fungsi manajemen, POAK, planning. Artinya perencanaan itu adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Artinya dengan perencanaan itu sendiri, artinya ada penilaian alternatif dalam pengambilan keputusan. Tentunya agar apapun pilihan yang dilakukan adalah pilihan yang terbaik dari berbagai alternatif mungkin yang muncul. Nah, untuk organizing atau pengorganisasian, pada prinsipnya ini adalah rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Nah, di sini tentunya pengorganisasian itu dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan. Nah, termasuk manusianya itu sendiri, sehingga pekerjaan yang dikehendakinya dapat dilaksanakan dengan berhasil. Nah, yang A-nya adalah actuating, artinya pelaksanaannya. Artinya semua hal yang di-organizing, di-planningkan, itu actuating atau pelaksanaan atau implementasinya seperti apa. Ini adalah proses usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok itu supaya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu. Dan C-nya adalah controlling. Atau ada juga yang mungkin menyampaikan adalah coordinating atau koordinasi. Ini adalah dua hal yang kadang-kadang semua ahli manajemen itu menyampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan itu atau pengertian dari manajemen dan fungsinya. Coordinating atau koordinasi ini berfungsi untuk mengarahkan atau mengendalikan agar pekerjaan itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Lalu kalau controlling, pengawasan, dikaitkan sebagai bagaimana ada alat untuk menjamin bahwa rencana itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Artinya tujuan fungsi-fungsi ini adalah untuk menilai seperti apa pekerjaan yang telah dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia yang ada dalam sebuah perusahaan. Di sini juga fungsi pengawas itu sangat penting dilakukan. Karena apa?
Karena untuk menentukan sebuah kualitas layanan atau produk yang dihasilkan itu dapat berjalan dengan baik ataupun tidak baik, itu bisa dilihat. Nah, terkait dengan hal ini, kita bisa menggambarkan seperti yang terlihat di slide ini. Pengertian manajemen, kalau secara kasat mata kita bisa melihat bahwa ada di situ manusia atau leader, manager. Mana kalau leader itu terkait dengan leadership, kalau manager itu ada managerial skill-nya seperti apa. Di mana hal ini bisa diterapkan atau kita bisa melakukan sesuatu dalam sebuah proses organisasi. Dalam organisasi itu ada 6M di situ. Maksudnya apa 6 itu? Itu adalah unsur-unsur yang ada dalam manajemen. Ada man, ada money, ada market, ada method, ada materials, dan ada machine. Di mana semua itu bisa berjalan kalau dikelola. Atau juga dalam konteks ini kita bicara tentang strategi. Strateginya seperti apa? Supaya semua unsur-unsur manajemen itu bisa dilakukan atau bisa berjalan secara efektif, efisien untuk mencapai goals atau tujuan organisasi. Nah, kalau berbicara tentang 6M ini, di mana organisasi dan perusahaan, pengertian manajemen itu terkait dengan seni dan ilmu. Bagaimana ke-6M ini bisa dijalankan atau bagaimana ini dikoordinasikan supaya berjalan sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, kira-kira seperti apa yang dimaksud dengan MAN itu? Bahwa unsur-unsur manajemen itu dikenal dengan 6M. Man, money, material, method, machine, dan market. Silakan. Apa yang Anda mungkin dapat sampaikan terkait dengan MAN ini dalam unsur manajemen? Ayo, kita mengulang dulu sedikit terkait dengan manajemen. Man itu mungkin lebih ke SDM-nya mungkin ya Pak. SDM, betul, Baby. Silakan, seperti apa yang menurut Anda SDM itu? Dikaitkan dengan manajemen ya? Ya mungkin bisa membantu kinerja dalam ini Pak. Dalam manajemennya Pak. Dalam manajemennya. Oke. Ya. Yang lainnya mungkin juga memberikan pendapatnya, silakan. Sambil mengulang, kita feedback kembali, mengingat-ingat kembali pelajaran mata kuliah manajemen sumber daya manusia, manajemen yang lain-lain yang mungkin juga pernah Anda dapatkan dalam perkuliahan sebelumnya. Ayo, Siti, Angga, Cantika, terus Maina. Ada yang ingin memberikan lagi seperti apa sih kalau kita bicara tentang man atau manusia dikaitkan dalam proses unsur-unsur manajemen itu? Karena kalau kita bicara tentang unsur manajemen, ini kan merupakan sebuah bagian dari teori dasar manajemen. Manajemen sendiri kan adalah koordinasi atau administrasi tugas untuk mencapai sebuah tujuan. Di mana manajemen yang baik itu kan menjadi sebuah tulang punggung organisasi untuk bisa sukses. Nah, dalam hal ini ada salah satu unsurnya adalah man atau manusia. Manusia seperti apa yang mungkin bisa Anda gambarkan kalau kita bicara tentang 6M ini? Enggak? Dari 53, Mas baru ada Feby yang barusan memberikan pendapatnya. Seperti apa kalau kita berbicara tentang manusia? Seperti ini Pak, yang men itu kan yang mengerjakan semua visi misi dalam sebuah organisasi. Yang men itu ada ada jabatan, ada yang mengerjakan semua kayak misalkan direktur, terus
kayak manajer. Kan mereka tuh masing-masing tugasnya gitu ya, untuk mencapai suatu tujuan di mainnya ini tuh. Jadi ada pimpinan, ada staf itu karyawan di bawahnya. Nah, untuk material yaitu yang kedua ya. Silakan. Material itu bahannya untuk nanti kalau misalkan ini nih kita mau membuat sebuah produk nih. Jadi kita itu perlu bahan. Jadi material itu mengandung kayak bahan-bahannya. Kalau misalkan kita nih mau membangun rumah misalnya kayak gitu. Apa saja yang kita butuhkan dari material itu gitu Pak. Terus mesin itu untuk penggerak dalam kita untuk membangun suatu tujuan. Nah, kalau metodenya itu langkah-langkahnya seperti apa awal. Pertamanya kita ngapain dulu gitu, kayak gitu. Nah, money di sini kita untuk membutuhkan material itu, kita membutuhkan modal yaitu yang namanya uang gitu. Kalau kita tidak ada money, kalau untuk membeli bahan kita tidak bisa gitu seperti itu, Pak. Nah, market di sini yaitu ketika suatu produk itu sudah jadi atau sudah menjadi barang jadi, kita ini mau memasarkannya ke misalkan kemana nih pasarnya kita tuh ke luar negeri atau di dalam negeri gitu Pak. Tujuan pasarnya kita untuk orang dewasa kah atau orang kecil kah itu seperti itu Pak. Menurut saya. Baik, nggak apa, silakan. Ada yang lagi yang memberikan lagi pendapatnya? Jadi tadi sudah tergambar beberapa hal kalau kita bicara tentang unsur-unsur manajemen. Tadi sudah disampaikan seperti manusianya lalu mesinnya mesin, dan metodenya material. Silakan yang lain, silakan. Mungkin ada yang mau juga memberikan komentar atau pendapatnya. Sambil mengingat-ingat, kita belajar di sini hanya teori bisa kita pelajari secara membaca, tapi mengingat sesuatu yang sudah pernah kita dapat, itu menjadi sebuah wawasan baru juga atau tambahan bagi kita untuk mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi kalau bicara tentang manajemen itu timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Betul tidak? Artinya manusia. Man itu merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Manusia itu yang merancang tujuan, yang menetapkan tujuan, dan manusia juga lah nantinya yang akan menjalankan proses dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, manusia itu memiliki peranan penting dalam sebuah organisasi, di mana dia bisa menjalankan fungsi manajemen dalam menjalankan operasional suatu organisasi. Di mana itu untuk apa? Untuk menentukan tujuan, dan dia juga yang menjadi pelaku dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan itu. Adapun untuk money atau uang itu merupakan salah satu unsur manajemen yang tidak boleh juga diabaikan. Kenapa? Uang itu sebagai sarana manajemen. Karena tanpa sarana, seperti apa nanti tujuan itu bisa dicapai? Kegiatan atau ketidaklancaran proses manajemen juga seringkali dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan. Nah, uang juga merupakan modal yang dipergunakan dalam proses pelaksanaan program dan rencana yang telah ditetapkan. Uang juga itu merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai, seperti pembelian alat-alat, pembelian bahan baku, mungkin yang tadi sudah disampaikan oleh terus lalu juga pembayaran gaji dan lain sebagainya. Artinya uang menjadi alat dalam proses pencapaian tujuan dengan penggunaan yang diperhitungkan secara rasional. Nah, dalam hal ini penggunaan uang juga dalam perusahaan itu sebagai biaya operasional, baik seperti gaji, pembelian, ataupun perawatan alat-alat lainnya yang ada dalam perusahaan. Jadi kita akan dibuka. Sebelum kita mempelajari seperti apa sih kita berbicara tentang manajemen strategi, minimal kita harus juga mengetahui apa sebetulnya pendukung dari kalau berbicara tentang sebuah strategi. Salah satunya adalah tadi unsur-unsur dari manajemen.
Di mana dalam ini yang tadi ada man, ada money. Nah, terkait dengan unsur yang lainnya ada metode atau metode. Metode itu adalah cara yang ditempuh atau teknik yang dipakai untuk mempermudah jalannya pekerjaan seorang manajer dalam mewujudkan rencana organisasi dikaitkan dengan operasional. Kenapa? Cara kerja atau metode yang tepat biasanya sangat menentukan seperti apa lancar atau tidaknya sebuah kegiatan dalam proses manajemen dari suatu organisasi. Metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan kepada sasaran. Dalam hal ini, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan aktivitas bisnis. Itu seperti itu. Kita berbicara tentang unsur metode. Lalu, tadi juga sudah disampaikan terkait dengan material atau barang atau perlengkapan. Nah, berbicara tentang material, ini adalah bahan-bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Biasanya terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi dalam operasi awal guna menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, unsur-unsur manajemen ini sangat penting karena manusia itu tidak dapat melaksanakan kegiatannya tanpa adanya barang atau alat perlengkapan. Tanpa bahan baku tentunya aktivitas produksi juga tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki. Untuk unsur lainnya adalah mesin. Nah, mesin ini adalah alat peralatan yang termasuk teknologi di sini. Ini digunakan untuk membantu dalam operasi menghasilkan barang dan jasa. Nah, mesin sendiri itu memberi kemudahan manusia dalam setiap kegiatan usahanya. Mesin digunakan untuk memberi bagaimana sih mudah atau tidaknya menghasilkan sebuah keuntungan untuk menciptakan efisiensi kerja. Nah, di sini pun mesin dibutuhkan. Kenapa? Untuk melakukan pekerjaan sulit yang menjadi lebih mudah kalau kita menggunakan sebuah teknologi. Penggunaan mesin juga dapat meningkatkan hasil dan keuntungan, di mana juga bisa membuat sebuah proses itu menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu juga unsur yang lainnya adalah market atau pasar. Ini unsur yang keenam. Setelah man, money, methods, material, mesin, dan market atau pasar. Kenapa ini menjadi sebuah unsur dalam manajemen? Market itu merupakan pasar yang hendak dimasuki oleh berbagai hasil produksi, baik barang ataupun jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, untuk menghasilkan uang dengan produksi tentunya sebuah perusahaan itu harus memasarkan produknya di mana? Ya, di market, yaitu di pasar. Karena biasanya pemasar dalam manajemen itu merupakan salah satu unsur yang tidak bisa diabaikan. Pasar sangat diperlukan untuk bagaimana kita bisa menyebarluaskan hasil-hasil produksi yang sudah kita hasilkan untuk bisa sampai ke tangan konsumen. Nah, di sini konsumen atau pasar itu merupakan sebuah elemen penting sebagai unsur manajemen. Tanpa pemasaran tentunya barang juga tidak akan laku terjual. Sebab tidak ada permintaan dan bisa berakibat pada produksi itu tersebut. Artinya, aktivitas perusahaan kalau tidak ada market atau pasar tentunya bisa menjadi vakum dan perusahaan akan merugi sampai akhirnya tentu menjadi perusahaan yang bangkrut dalam hal ini. Nah, ini berbicara tentang unsur manajemen yang 6M. Jadi, kalau kita berbicara tentang pengertian manajemen itu sendiri, di sini ada orang atau yang kita bisa sebut dengan leader atau manager, lalu juga ada organisasinya, di mana dalam organisasi itu ada unsur-unsur yang menyangkut tentang 6 hal, 6 unsur manajemen, di mana ke-6 unsur ini secara efektif dan efisien tentunya bisa menghasilkan sebuah tujuan organisasi yang diharapkan atau lebih baik. Sampai di sini, ada yang ingin kita diskusikan atau Anda tanyakan? Nah, sebelum saya masuk ke
kembali. Nah, adakah yang tahu apa bedanya leader dan manager? Kira-kira menurut Anda, apa bedanya? Apakah ada perbedaan yang dimaksud dengan leader atau manager? Boleh menjawab, Kak? Silakan Haji, ayo. Kalau leader itu membawahi satu divisi, kalau manajer membawahi beberapa divisi. Oke, Kalau menurut saya. oke. Terima kasih Haji. Yang lainnya silakan. Leader itu kayak sebagai pemimpin perusahaan, tapi kalau manajer tuh kayak merancang strategi. Kayak gitu nggak sih, Pak? Oke, terima kasih Siti. Bisa seperti itu, bisa seperti itu. Ayo, Saya yang lain. boleh. Ayo. Kalau Anda semua leader, adalah leader dan manajer di sini. kalau leader itu memimpin kegiatan jalannya suatu kegiatan produksi ya Pak, dalam lingkup kecil. Sedangkan manajer itu memimpin suatu organisasi dalam lingkup yang lebih luas gitu Pak, misal departemen gitu. Oke. Terus, ada lagi? Ayo yang lainnya. Masih ada? Izin menjawab, Pak. Silakan, Diana. Kalau leader itu dia lebih ke tujuan dan juga pengembangannya sebagai pemimpin. Kalau manajer itu dia lebih ke strateginya dan juga proses untuk sounding kepada anggota-anggotanya. Seperti itu, Pak. Diana. Terima kasih. Iya, sama-sama kembali, Pak. Ayo yang lainnya silakan. Anda ini adalah seorang leader juga seorang manajer. Apalagi sekarang Anda kan semua mungkin sudah bekerja, nah nanti juga bisa melihat seperti apa perbedaan dari yang namanya leader ataupun manajer. Saya menambahkan, Pak. Silakan Nurkalis, ayo. Semua boleh kasih pendapatnya. Menurut saya leader sebagai pemimpin perusahaan memiliki tujuan untuk mengembangkan bisnis. Sedangkan di sisi lain manajer memiliki merancang Pak, yang merancang strategi yang dijalankan oleh leader tersebut Pak. Oke, betul. Terima kasih. Terima kasih Nurkalis. Ayo yang lainnya. Berbicara tentang leader dan manajer, kadang-kadang orang juga menyamaratakan atau mungkin menganggap bahwa itu adalah hal yang sama. Padahal keduanya memiliki peranan dan fungsi yang berbeda. Nah, tadi juga sudah disampaikan beberapa, kalau kita berbicara tentang leader itu adalah yang membuat keputusan atau membuat tujuan. Sedangkan manajer itu yang merancang strateginya. Di mana tadi juga sudah disampaikan oleh Nurkalis bahwa leader itu adalah sebagai seorang pemimpin perusahaan yang memiliki tujuan untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Sedangkan leader sendiri adalah orang yang bertugas untuk menyusun strateginya sehingga eksekusinya itu bisa terrealisasi atau dipastikan semuanya bisa berjalan dengan baik sehingga mencapai goals atau tujuan yang sudah ditentukan oleh leader. Di samping itu, kalau seorang leader itu adalah orang yang berpikir untuk jangka panjang, sedangkan manajer biasanya berpikir untuk jangka pendek. Nah, ini bisa dilihat kenapa seorang pemimpin itu harus berpikir panjang, sedangkan manajer harus berpikir pendek. Tentunya ini karena apa? Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan bahwa leader itu adalah yang membuat goals atau tujuan, sedangkan manajer itu adalah merancang strateginya. Dan biasanya juga kalau bicara tentang seorang leader, dia akan melihat hasil, sedangkan manajer itu melihat proses. Di samping itu juga kalau berbicara tentang leader itu adalah orang yang berinovasi, harus banyak inovasinya. Di samping harus banyak juga melihat beberapa hal yang mungkin juga bisa ada resiko yang harus diambilnya. Sedangkan manajer itu melihat secara realitas.
Di mana biasanya pemikirannya ya harus nyata atau realitas di lapangannya bisa terjangkau atau tidak terjangkau, bisa dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Jadi dia bagaimana memberikan sebuah solusi untuk bisa mencapai tujuan yang diinginkan oleh seorang pimpinan atau pimpinannya. Nah, tadi juga bicara tentang leader itu adalah orang yang berani untuk mengambil tanggung jawab atau resiko. Sedangkan manajer adalah orang yang harus bisa mengontrol resiko itu. Nah, perbedaan ini menjadi jelas. Seorang leader itu harus berani kalau dia melakukan sesuatu itu resikonya harus dia tanggung. Untuk apa? Kalau tujuannya tercapai dengan baik, tentu resikonya menjadi sesuatu yang sangat menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan kalau misalnya tadi resikonya jelek atau tidak berhasil, itu resiko si pemimpin itu harus berani bertanggung jawab untuk apa yang sudah diambil dalam hal membuat keputusan yang beresiko itu. Nah, itulah kenapa manajemen itu kalau berbicara tentang mata kuliah manajemen strategis, Anda itu kalau biasa saya di kampus menempatkan Anda itu adalah sebagai seorang manajer atau seorang pemimpin. Kenapa? Karena dalam konteks strategi itu Anda adalah orang yang harus mengambil tadi resiko, keputusan, membuat tujuan, merancang strategi dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi pokok. Dalam hal ini tadi kita berbicara tentang manajemen. Nah, sekarang strategi. Strategi itu menurut Anda apa sih? Kira-kira strategi. Perencanaan, Pak. Perencanaan. Oke, Nurkolis langsung jawab. Perencanaan, silakan. Bisa dijelaskan atau dijabarkan? Saya takut salah, Pak. Ya, nggak apa-apa. Yang lainnya, loh, silakan bantu Nur. Anda di sini adalah seorang manajer, di sini adalah Anda seorang pemimpin. Semuanya adalah seorang manajer dan pemimpin dalam konteks mata kuliah saya di sini. Jadi Anda harus berani menyampaikan pendapat apapun itu. Ayo, kira-kira strategi. Strategi adalah, ini menurut saya, Pak. Ya. Strategi adalah penyusunan pola pekerja yang ingin mencapai target perusahaan, Pak. Kurang lebihnya itu, Pak. Oke. Yang lain silakan, bantu Nur. Izin menjawab, Pak? Silakan Diana. Iya, kalau menurut saya strategi itu memang perencanaan ya Pak, dan juga arah operasi-operasi suatu bisnis yang berskalanya besar Pak. Terus juga suatu penggerakan dari sumber daya perusahaan yang dapat menentukan secara aktual dalam perusahaan tersebut. Baik, silakan yang lain. Baru 2 dari 54 manajer di sini. Izin menjawab Pak. Silakan Taufik. Ya, menurut saya kalau strategi itu betul ya dari perencanaan, pelaksanaan dan eksekusi Pak sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Itu Pak. Bisa saja? Iya Pak. Ya, terima kasih Taufik. Ayo manajer yang lainnya. Mana suaranya? Cara yang efektif bisa nggak Pak? Cara yang efektif. Strategi cara yang efektif. Ya, silakan. Kayak gini. Oke. Cara yang efektif itu kayak gini nih. Misalkan kita mau masuk ke pasar tersebut ini, strategi kita itu harus bagaimana gitu supaya kita dapat keuntungan dari si pasar yang dituju tersebut gitu, Pak. Oke. Kayak gitu. Oke, terima kasih atas pendapatnya. Yang lainnya? Pak, mau nyoba? Oke, silakan. Rifki, silakan. Semuanya harus bisa memberikan pendapatnya. Saya harap semua bisa memberikan pendapatnya. Strategi adalah hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin dengan memperhitungkan segala sumber aspek yang ada dalam ruang lingkup apa yang ingin dituju oleh pemimpin tersebut. Oke. Yang lain, silakan. Terima kasih, Rifki.
Boleh jawab, Malika, Pak? silakan Malika. Menurut saya, simpelnya strategi itu cara-cara mencapai tujuan sih. Strategi itu adalah bagaimana kita mencapai tujuan. Oke, terima kasih Malika. Yang lainnya silakan. Ada Angga, ada Meli, ada Ria, Dwi, Siti, Jennifer, Nabila, Indah, Muhammad, Fajar. Silakan Meli. Ingin jawab, kalau menurut saya strategi ini suatu langkah yang diambil oleh suatu perusahaan untuk mencapai target pasarnya, jadi bisa digunakan untuk jangka panjang gitu Pak. Jadi untuk capai goals-nya sih Pak, suatu cara untuk mencapai goals-nya. Terima kasih Meli. Ayo menambah juga wawasan semua. Nanti apapun yang Anda sampaikan itu adalah membuat kita terbuka wawasan kita. Karena dalam satu konteks ini strategi juga bisa berbagai hal kait dengan interpretasi dari masing-masing. Di sini dalam ini adalah Anda semua manajer di sini. Anda punya kans untuk menyampaikan strategi itu seperti apa. Anda sendiri nanti yang bisa menjabarkannya. Yuk, masih ada yang lainnya? Baru beberapa orang. Mau nyoba menjawab, Pak? Silakan. Kalau menurut saya ya perencanaan atau suatu tujuan yang ingin dicapai oleh setiap pemimpin ya Pak pastinya. Atau manajer. Oke. Kemudian menggerakkan seluruh apa, Pep? Menggerakkan seluruh apa, Pep? Bidang, Pak, setiap divisi. Oke. Menggerakkan semua bidang. Ya. Untuk dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis tersebut, Pak. Oke. Terima kasih, Baby. Ada lagi? Mungkin bisa nambahkan lagi? Atau masih ada yang ingin sampaikan? Saya, Pak. Enggak, silakan Angga. Suatu tindakan yang dipilih untuk mewujudkan suatu visi perusahaan dalam misi. Dalam misi perusahaan itu. Oke, suatu tindakan. Lisa, silakan Lisa. Kalau menurut saya, strategi itu upaya seseorang atau organisasi untuk membuat skema untuk mencapai sasaran yang hendak dituju atau tujuan perusahaan tersebut. Itu lebih ke memanfaatkan kemampuan sumber daya lewat rencana dia dari awal sampai akhir, sampai ke tujuan goals-nya, walaupun itu target. Terima kasih. Terima kasih Lisa. Ya, Jennifer. Kalau menurut saya, secara singkatnya, strategi itu trik dalam suatu perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, tujuan. Bagaimana sebuah perencanaan itu goal-nya tercapai. Masih ada? Ya Pak, mau nambahin lagi. Dan semangat ini Pak, manajernya, Ferry, manajer, pemimpin. Lebih menambahkan yang proses tadi sih Pak, yang 6 proses, yang 6M. 6M. Yang menerapkan itu Pak. Oke. Pasti. Yang lain, silakan. Masih ada? Saya boleh Pak. Oke, Haji, silakan Haji. Kalau menurut saya upaya untuk perencanaan yang dipersiapkan untuk peningkatan penjualan suatu perusahaan. Gimana? Perencanaan yang dipersiapkan untuk peningkatan penjualan suatu perusahaan. Oke, untuk meningkatkan produk bisa terjual. Yang lain silakan, masih ada? Nah, kalau kita berbicara tentang strategi dari semua yang sudah Anda sampaikan barusan, pada prinsipnya adalah strategi itu adalah sebuah keputusan
dan tindakan tingkat tinggi yang punya dampak besar untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu apa dalam jangka panjang tentunya. Dan dalam hal ini, keputusan ini atau tindakan ini harus dihadapi dalam situasi tertentu yang mengharuskannya. Kenapa ya tadi? Strategi itu sebuah keputusan ataupun tindakan tingkat tinggi yang punya dampak besar bagi tujuan perusahaan. Nah, contoh strategis versus teknis di sini. Strategis itu apa? Taktis itu apa? Atau teknis itu seperti apa? Kalau berbicara tentang strategis, ini adalah hal-hal yang berdampak besar dan atau jangka panjang pengaruhnya bagi sebuah lembaga atau bagi organisasi atau dalam hal ini adalah perusahaan misalnya. Sedangkan taktis, taktis strategis itu adalah sebuah bagian dari strategi keputusan dan tindakan, di mana dalam hal ini taktis itu dapat dengan mudah bisa beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat mudah memilih teknis yang tepat. Jadi kadang-kadang kan pasti berbeda. Anda mungkin berpikir strategi dan taktik berbeda atau sama? Beda, Pak. Beda kan ya? Kalau taktik? Kalau taktik sih lebih ke caranya gimana lebih baiknya aja mungkin Pak kalau taktik. Ya misalkan menurut si A taktiknya itu kayak gini dan menurut si B itu taktiknya seperti ini. Jadi setiap taktik teknis itu berbeda-beda ya Pak. Gimana baiknya? Oke. Karena sih ini jadi beda betul. Dari taktis dan strategi itu tentunya berbeda. Nanti juga Anda coba buka-buka lagi seperti apa kalau kita bicara tentang sebuah strategi, seperti apa kalau kita bicara tentang sebuah taktik. Nah, di sini kita juga bisa melihat seperti apa yang dimaksud dengan pengertian strategi itu sendiri. Tadi di awal juga sudah disampaikan bahwa strategi itu adalah keputusan dan tindakan tingkat tinggi yang berdampak besar pada tujuan perusahaan. Ini menurut para ahli manajemen di sini, bahwa kita berbicara tentang bagaimana sebuah strategi itu menjadi sebuah alat yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Ini disampaikan oleh Porter. Lalu juga Argyris di sini juga menyampaikan bahwa pengertian strategi itu adalah respon secara terus-menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi. Lalu juga menurut Adre, dia menyatakan bahwa pengertian strategi itu sendiri adalah kekuatan motivasi untuk stakeholder serta seperti kekuatan motivasi untuk stakeholder seperti stakeholders, manajer, karyawan, konsumen, kontinuitas, pemerintah dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung dia menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan. Ini pengertian strategi menurut Andrew 1980. Lalu juga ada menurut Hamel dan Rahal, dia menyatakan bahwa pengertian strategi itu sendiri adalah tindakan yang bersifat inkremental, artinya senantiasa meningkat dan terus-menerus, dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan. Tentunya apa, untuk apa di masa depan. Jangka panjang kan, seperti tadi yang di awal sudah disampaikan. Jadi, lalu apa itu manajemen strategis itu? Dari semua yang sudah barusan tergambarkan, seperti apa manajemen strategis itu? Ini menurut Thomson dan Martin, dia menyatakan bahwa manajemen strategis itu adalah proses yang dilakukan oleh sebuah perusahaan menentukan tingkat tujuan, sasaran, dan hasrat pencapaian. Lalu juga memutuskan tindakan untuk mencapainya dalam skala waktu yang tepat dalam lingkungan yang senantiasa berubah. Lalu juga dia menyatakan bahwa manajemen strategi itu proses mengimplementasikan tindakan dan menilai kemajuan atau hasil. Ini Thomson dan Martin menyatakan seperti itu. Lalu juga Heath, Verlaine, dan Hoskinson juga menyampaikan bahwa manajemen strategis itu adalah seperangkat komitmen
keputusan, dan tindakan yang diperlukan perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh pengembalian di atas rata-rata. Lalu juga ini Pearsall dan Robinson juga menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa itu manajemen strategis. Dia berpendapat bahwa manajemen strategis itu adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang menghasilkan perumusan dan penerapan rencana yang dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Jadi jelas, ini baru sedikit gambaran lah kalau kita berbicara tentang seperti apa yang dimaksud dengan manajemen strategis. Di samping itu, ada juga ahli manajemen yang berpendapat bahwa yang namanya manajemen strategis itu adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Ini menurut Fred R. Bucket. Lalu juga Hanger dan Whelan juga menyampaikan pendapatnya sebagai seorang ahli manajemen, bahwa yang namanya manajemen strategi itu adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Nah, ini sudah tergambarkan sedikit. Kalau kita berbicara tentang seperti apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategi, inilah Anda sudah ada gambaran bahwa bisa saja manajemen strategi itu yang Anda ingat adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional. Di mana tentunya akan apa? Untuk mencapai tujuan yang objektif. Atau juga, itu merupakan sebuah rangkaian keputusan atau tindakan-tindakan manajerial. Tindakan-tindakan yang berkaitan dengan, tadi kan, kita kan punya di awal sudah bicara tentang seorang leader dan seorang manajer. Kalau manajer itu kan terkait dengan managerial skill. Dalam hal ini juga seperti apa manajerial atau tindakan manajerialnya yang bisa menghasilkan sesuatu bagi perusahaan di masa yang akan datang. Nah, berbicara tentang manajemen strategis, ini juga berkaitan dengan sebuah hal yang berbicara tentang rumusan mengenai arah kebijakan perusahaan untuk mencapai hal-hal besar di masa mendatang. Agar tentunya tetap eksis dan atau berkembang setiap saat dan atau untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar. Jadi manajemen strategis itu juga bisa Anda gambarkan sebagai sebuah rumusan kebijakan bagi perusahaan untuk mencapai hal-hal besar di masa yang akan datang. Untuk apa? Untuk tetap eksis ataupun berkembang dan tentunya juga mencapai tujuan yang lebih besar lagi. Di sini manajemen strategis itu bisa tergambarkan seperti dalam GBHN. Anda pernah mendengar GBHN? Pernah, Meli? Apa itu GBHN? Lupa-lupa ingat sih Pak, cuma garis besar haluan negara bukan sih Pak? Garis besar haluan negara. Tepat sekali. Anda masih ingat, masih diberi pengetahuan. Garis besar haluan negara. Atau dulu ada kalau pemerintah itu mencanangkan repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Nah, di sini juga ada rencana strategis, rencana hidup, pengembangan kampus, dan lain-lain misalnya. Artinya banyak yang berbicara tentang rumusan sebuah kebijakan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan atau organisasi di masa mendatang. Jadi di sini juga KPI itu garis besar haluan negara. Jadi Anda harus sudah mulai tergambar kalau bicara tentang manajemen strategi, yang tergambar apa? Pasti yang tergambar adalah tadi rumusan tindakan kebijakan dari sebuah perusahaan untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, ini adalah elemen-elemen terkait dengan manajemen strategis. Apa saja sih elemen manajemen strategis? Di sini ada manajemen operasional, ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen pemasaran, dan ada manajemen keuangan. Jadi,
berbagai mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen strategis itu terkait dengan keempat hal ini. Anda mungkin sudah mempelajari beberapa mata kuliah ini atau sudah mendapatkannya. Ada manajemen sumber daya manusia, ada manajemen operasional, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, malah mungkin juga ada manajemen kinerja dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi sebuah gambaran bahwa apapun yang berkaitan dengan strategi, elemen manajemen itu sangat menunjang. Di antaranya yang 4 hal ini. Nah, ini juga slide yang menggambarkan bagaimana model rencana strategis antar bidang. Tadi juga sudah digambarkan. Seperti apa kalau kita berbicara tentang rencana strategis sumber daya informasi misalnya. Ini terkait dengan rencana strategis sumber daya pemasaran, rencana strategis sumber daya keuangan, rencana strategis sumber daya manufaktur, rencana strategis sumber daya manusia. Ini saling terkait. Semua hal yang berbicara tentang rencana strategis antar bidang tentunya akan saling terkait. Nah, jadi Anda juga harus bisa mempelajari, Anda harus bisa memahami seperti apa kalau kita membicarakan tentang sumber daya informasi, sumber daya pemasaran, sumber daya keuangan, sumber daya faktur, dan sumber daya manusianya itu sendiri. Nah, saya ingin tanya, mengapa kita perlu manajemen strategis? Kira-kira pendapat Anda? Ayo semuanya kasih pendapat. Dari 54 orang yang hadir hari ini, silakan. Minimal setengahnya memberikan pendapatnya. Jadi Anda juga, meskipun saya tahu dengan kondisi waktu Anda yang sudah mungkin baru pulang kerja, tapi minimal ada energi untuk menyampaikan beberapa hal di kategori apa hari ini. Rolis, silakan Rolis. Siapa? Oke, silakan. Semangat, masih semangat. Saya baru buka mic, Pak. Yuk. Menurut saya untuk meninjau kembali dari kekuatan kelemahan, Pak. Untuk meninjau kekuatan dan kelemahan. Oke. Kenapa harus meninjau kekuatan dan kelemahan? Kenapa perlu manajemen strategis? Mengapa perlu manajemen strategis? Untuk meninjau kekuatan dan kelemahan bisnis yang ada, Pak. Benar nggak, Pak? Untuk meninjau kelemahan dan kekuatan bisnis yang ada. Meninjau kelemahan dan kekuatan bisnis yang ada. Itu menurut saya sih, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih, Nur. Yang lainnya silakan. Ayo, baru satu. Izin Pak. Silakan Taufik. Mungkin perlu untuk sebagai pedoman. Pedoman. Merencanakan suatu tujuan agar berjalan dengan lancar. Sebagai sebuah pedoman untuk tujuan kedepannya seperti apa. Oke, yang lainnya silakan. Baru 2. Izin menjawab, Pak. Silakan Rusma. Kalau menurut saya menyamakan persepsi ya Pak, karena setiap bidang punya tujuan yang berbeda. Nah, dengan strategis yang berbeda. Jadi kalau strateginya beda-beda tapi tujuannya sama, itu kita perlu penyamaan persepsi. Oke, terima kasih Risma. Ya Diana. Izin menjawab Pak. Silakan. Menurut saya untuk menentukan langkah-langkah antisipatif karena ada perubahan saat mencapai tujuan bersama. Oke, terima kasih pendapatnya. Yang lainnya masih ada? Saya Pak. Arya, silakan. Ya Pak, agar terstruktur, terencana, dan tertata rapi, meliputi tindakan dan tata kerja yang bisa mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Oke, terima kasih Arya. Ayo Agustian. Manajemen strategi itu perlu ya Pak. Mengapa? Karena untuk mencapai target bersama
dalam untuk mencapai target yang sudah ditentukan perusahaan secara terencana dan terarah. Begitu, Pak. Untuk mencapai target yang terencana dan terarah. Oke, terima kasih Agus. Tadi siapa yang sudah angkat tangan? Bapak, aku izin jawab. Ya, Saira. Aku untuk membuat suatu perusahaan atau organisasi tersebut menjadi lebih aktif, Pak. Menjadi lebih aktif, sila. Terima kasih, Saira. Ayo, tambah semangat, tambah malam kayaknya. Ini untuk menyampaikan pendapatnya. Masih adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya Pak. Ya, Rifki. Ya, perlu manajemen strategis karena tidak cuma dalam hal pekerjaan, tapi kita di umur sekarang ini sudah harus bisa menentukan tujuan dari hidup kita, sehari-hari kita, apa yang kita mau, apa yang kita capai, bagaimana caranya, apa prasarananya, dan sebagainya, Pak. Iya, terima kasih. Ayo, Nur, Sakila. Silakan, Nur. Ayo, Nur. Cukup? Masih ada? Mengapa perlu manajemen strategis? Ini, ada satu hal yang berkaitan, kenapa kita perlu manajemen strategis? Dari apa yang juga sudah Anda semua sampaikan, sebetulnya ini terkait dengan situasi yang terus berubah. Jadi artinya apa? Manajemen strategis itu terkait dengan situasi yang terus berubah. Baik politik, ekonomi, sosial, keinginan pasar, kesehatan, teknologi, dan lain sebagainya berhubungan dengan kita sebagai manusia. Artinya apa? Nah, artinya semakin juga banyak pesaing yang muncul. Artinya kenapa? Perlu yang namanya manajemen strategi. Ya tadi untuk mengimbangi, kalau kita berbicara tentang sebagai seorang manajer atau sebagai seorang leader dari sebuah perusahaan, nah kaitannya manajemen strategis itu perlu. Nah, ini kaitannya dengan banyaknya pesaing yang muncul. Jadi mengapa manajemen itu sangat diperlukan? Pertama adalah situasi yang terus berubah dan semakin banyaknya pesaing yang muncul kalau kita bicara tentang organisasi atau perusahaan yang bergerak dalam bisnis misalnya. Nah, lalu mengapa manajemen strategi itu penting? Kalau tadi perlu, kalau sekarang penting. Dalam konteks ini, kenapa manajemen strategi itu penting? Ini untuk memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan. Lalu juga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak dan mengantisipasi setiap perubahan secara merata, di mana akhirnya adalah terkait dengan apa itu efisiensi dan efektivitas. Jadi kalau kita berbicara tentang pentingnya manajemen strategi, ada 4 hal ini yang menjadi sebuah gambaran besar. Bisa memberikan arah pencapaian tujuan perusahaan, bisa membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, mengantisipasi setiap perubahan secara merata, dan pada akhirnya adalah menghasilkan efisiensi dan efektivitas. Nah, ini adalah kenapa kita harus juga mempelajari manajemen strategi. Ada 9 tugas manajemen strategi yang ditulis oleh A.B. Sutanto. Nah, ini adalah beberapa tugas manajemen yang disampaikan atau ditulis oleh A.B. Sutanto. Yang pertama adalah dia merumuskan misi perusahaan. Jadi ada beberapa tugas manajemen strategi dikaitkan dengan hal yang berhubungan dengan bagaimana perusahaan itu bisa tetap eksis, bisa tetap punya tujuan yang lebih baik ke depan. Salah satunya adalah harus merumuskan misi perusahaan, termasuk pernyataan umum tentang tujuan, filosofi, dan sasaran. Lalu juga melakukan analisis kondisi internal perusahaan. Jadi kalau Anda berbicara tentang Anda sebagai seorang manajer misalnya, atau Anda sebagai seorang pemimpin di perusahaan,
beberapa hal ini menjadi sebuah gambaran atau menjadi pengingat. Nah, jadi 9 tugas manajemen strategis. Yang ketiga yaitu adalah menilai kondisi eksternal lingkungan, termasuk kompetitor dan hal-hal kontekstual lainnya. Lalu menganalisis opsi-opsi perusahaan dengan menyesuaikan segala sumber daya yang dipunyainya. Mengenali opsi-opsi yang paling diinginkan dengan mengevaluasi setiap opsi berdasarkan misi tujuan perusahaan. Lalu juga memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi besar yang mampu mencapai hasil yang diinginkan. Lalu juga bisa mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendeknya yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi besar. Nah, belum diakhiri ya. Artinya ada lagi menerapkan pilihan-pilihan strategik melalui pengalokasian sumber daya yang dianggarkan, di mana kesesuaian tugas, karyawan, struktur, teknologi, dan sistem imbalan yang ditekankan, dan pada akhirnya adalah mengevaluasi seperti apa keberhasilan proses strategi sebagai sebuah masukan bagi pengambilan keputusan di masa depan. Nah, ini adalah proses dari tugas manajemen strategis. Jadi urutan 9 tugas ini menjadi sebuah gambaran seperti apa kalau kita berbicara atau mempelajari manajemen strategis. Ini adalah model komprehensif proses manajemen strategis. Sama tadi kan ada misi, ada visi, lalu ada tujuan jangka panjang. Di antara dua hal ini ada audit eksternal, ada audit internal, lalu juga merumuskan, mengevaluasi, dan memilih strategi, lalu juga mengimplementasikan strategi itu seperti apa isu manajemen yang munculnya, diimplementasi strategi, isu pemasaran, keuangan, akuntansi, litbang, dan sumber informasi, lalu juga bisa mengukur dan mengevaluasi kinerjanya. Jadi model komprehensif proses manajemen strategis itu bisa digambarkan seperti ini. Ada visi misi, di mana ada tujuan jangka panjangnya, merumuskan dan evaluasi serta memilih strateginya, lalu bagaimana mengimplementasikan strateginya, dan pada akhirnya juga bisa melihat isu apa yang muncul dalam implementasi strategi itu. Dan pada akhirnya juga dievaluasi, balik lagi ke awal. Kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dalam proses strateginya, biasanya balik lagi ke formulasi awal. Ini juga menjadi gambaran proses dari manajemen strategis. Di sini slide itu terlihat tugas pertamanya adalah menetapkan visi dan misi organisasi. Lalu menetapkan tujuan. Tugas ketiganya adalah menyusun strategi, di mana dalam hal ini, dalam menyusun strategi ini kita harus melihat analisis lingkungannya seperti apa. Lalu juga ada implementasi dan eksekutif strateginya, dan pada akhirnya ada evaluasi, monitoring, dan perbaikan. Ini adalah rangkaian siklus dari proses manajemen strategi. Kalau sudah di akhir evaluasi, kalau terjadi apa-apa, bisa balik lagi ke awal. Jadi ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Izin bertanya, Pak. Berpolis apa? Izin bertanya saya. Ya. Untuk menyusun strategi yang baik itu dimulai dari mana dan sampai akhirnya gimana? Kurang jelas. Untuk menyusun strategi yang baik itu seperti apa? Oke. Pada prinsipnya kalau kita ingin menyusun strategi yang baik, kita harus mengamati analisis lingkungannya. Nanti kita juga ada pelajaran itu. Nah, itu juga jadi tugas Anda untuk hari ini. Apa yang disampaikan barusan oleh pertanyaan Nurholis Majid, seperti apa kalau kita ingin menyusun strategi yang baik? Ini tugas untuk kita nanti diskusikan minggu depan. Anda cari sumber-sumber strategi apa atau perencanaan seperti apa untuk bisa melakukan sebuah perencanaan strategi yang baik. Yang jelas, kalau kita berbicara tentang seperti apa strategi yang baik, ini proses manajemen strateginya harus dilakukan. Anda lihat proses ini seperti apa. Jadi tadi harus melihat beberapa analisa. Ada analisa-analisa yang harus dilakukan kalau kita ingin menghasilkan sebuah strategi yang baik.
Tapi nanti juga kita akan coba bahas lebih jelas dalam pertemuan selanjutnya. Begitu ya, Nur? Siap, Pak. Nah, ini juga tadi ada sebuah pertanyaan, tapi Anda pun semua, apa yang barusan ditanyakan oleh Nur Kholis, coba cari sumber dan gali, nanti kita coba diskusikan bersama-sama. Paham ya? Paham, Pak. Kalau untuk materi hari ini, Bapak cukup. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan selain barusan yang Nur Kholis Majid katakan. Itu juga menjadi sebuah tugas untuk kalian semua mencari sumber seperti apa. Sambil besok lusa juga Bapak juga sama sedang menyusun. Jadi seperti apa kalau kita ingin menghasilkan sebuah strategi yang baik. Langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan, tahapan-tahapan apa yang harus kita kerjakan untuk bisa mencapai sebuah strategi yang baik dan diharapkan dalam hal menghasilkan keuntungan atau tujuan yang lebih baik dari perusahaan. Sampai di sini dapat dipahami, dapat ditangkap apa yang sudah tergambarkan barusan dari awal sampai akhir. Insya Allah, Pak. Oh, sudah pas ya. Bapak punten untuk tugasnya itu berupa PPT atau penjabaran aja nanti buat minggu depan, Pak. Gimana? Tugasnya itu kita membuat PPT atau hanya penjabaran aja nanti? Enggak, nanti Anda buat aja dulu. Belum, nanti PPT-nya belum. Sekarang Anda coba yang tadi, nanti Anda coba juga sampaikan di forum ini. Oke, siap, Pak. Jadi nggak perlu dulu PPT. Nggak perlu PPT. Jadi Anda punya rangkuman kecil, ringkasan kecil, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Nur Kholis. Semua nanti kalau memungkinkan bisa menyampaikan. Jadi juga ada gambaran besar bahwa kita melihat, oh ternyata seperti ini kalau kita ingin melakukan sebuah proses strategi yang baik dan benar misalnya. Paham ya? Paham, terima kasih banyak, Pak. Nah, masih ada? Oke? Cukup, Pak. Cukup. Kalau sudah, mungkin terima kasih ke semua teman-teman yang sudah ikut bergabung dalam perkuliahan daring hari ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Dan mudah-mudahan semua bisa memberikan pendapatnya. Artinya kan saya tadi juga menyampaikan, Anda semua di sini adalah tidak menjadi seorang mahasiswa, tapi Anda adalah seorang manajer. Dan Anda adalah seorang pemimpin dalam konteks ini. Jadi, sampaikan apapun yang menjadi pemikiran atau pendapat Anda berkaitan dengan apa yang nanti kita coba diskusikan. Untuk hari ini, terima kasih sekali lagi. Kalau memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan dari teman-teman, mungkin Bapak cukupkan pertemuan hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai waktunya ke 21 tepat sesuai, meskipun mungkin masih ada waktu. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi dalam kondisi yang sama seperti hari ini, semua bisa hadir 50. Mungkin tadi ada 56 ya, yang mungkin juga ada yang kerja, masih kerja. Mudah-mudahan minggu depan pun full dan bisa berdiskusi lebih seru lagi. Anda semua bisa menyampaikan pendapatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Matur suwun.